Oke, baik pemirsa, kami lanjutkan. Lalu kemudian ada wacana berikutnya. Tapi saya kembali ke pertanyaan ke Pak Gugum. Bukankah Anda tidak melihat bahwa skema ini justru memperbesar kesenjangan politik atau bahkan bisa menutup peluang loh? Karena kebanyakan dana ini akan dikuasai oleh partai-partai besar juga. Ya, seperti saya bilang tadi ya, kan ini nanti yang akan dapat dana untuk yang level nasional kalau yang berhasil di parlemen. Kan? Ya, partai itu kalau misalnya ini memang ini diberlakukan ya, tentu dengan memperhatikan semua kemampuan dari negara sendiri, itu menjadi motivasi yang baik kalau menurut saya. Bagi yang berpikir bahwa ke depan partai ini harus diperbaiki dari segi berbagai macam sistemnya, terutama salah satunya dari segi pendanaan ini. Nah, dan memang kalau misalnya tadi seperti saya bilang ya, partai ini kan punya fungsinya banyak. Salah satu yang terpenting sebenarnya fungsi pendidikan itu. Dan sekarang kalau misalnya orang berpikir partai itu nggak maksimal dalam pendidikan politik, ya mulai dari sekarang publik mari awasi partai politik. Dan kalau memang uangnya sudah dikasih oleh negara, kan ada alasan untuk menuntut Tapi partai. diawasi didengerin nggak? Nah itu problemnya. Ini kan baru apa? Banyak loh sebenarnya yang mengawasi. Betul. Ini kan baru wacana. Ini kan baru wacana. Saya tadi kan mengatakan begini, pendidikan politik itu jangan selalu dilihat dari soal sosialisasi. Itu dilakukan oleh banyak lembaga, kan? Pendidikan politik terbaik itu adalah contoh dan teladan sebagai politisi yang kemudian meningkatkan parti ID partai politik. Pertanyaannya, ada nggak dalam kurun katakanlah misalnya 27 tahun terakhir di era reformasi ini partai ID kita terbentuk makin tinggi atau tidak itu pertanyaannya kan. Nah yang kedua, kalau disebut pendidikan politik kita nggak optimal, sekarang sih sebetulnya masyarakatnya makin cerdas. Tapi bukan gara-gara partainya melakukan pendidikan politik. Justru menariknya makin cerdas publiknya terhadap politik, kinerja partai politiknya makin merosot. Di tengah-tengah itu mereka minta duit. Oke, Pak Jerry, silakan tadi sempat terpotong. Iya, sebetulnya kan tadi Pak Gugum sudah bilang ya, ada 3 sumber pendanaan partai politik itu, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat gitu ya, dan satu lagi apa ya, personal ya, bisa perusahaan atau. Nah tapi yang mau saya bilang tadi Ray bilang betul saya kira. Jadi kalau partai itu party ID-nya kuat, semestinya dia tidak terlalu mengandalkan sumbangan dari negara atau publik. Itu dari anggota. Gitu. Jadi sebetulnya kalau nggak ada iuran anggota yang berjalan, dan memang di semua partai itu iuran anggota itu nggak berjalan. Setahu saya nggak tahu PBB ya, tapi umumnya partai kita menurut penelitian kita yang lalu itu iuran anggotanya nggak jalan. Nah ini mau memperlihatkan apa sebetulnya? Jadi memang nggak ada ikatan antara pemilih dengan partai politik yang cukup kuat. Anggotanya juga nggak mau iuran gitu ya. Sehingga ya sulit sekali mereka mengharapkan, dan di situ justru problemnya. Tapi begini, yang mau saya tanya sama Pak Gugum sebetulnya adalah, kan PBB ini nggak masuk parlemen pusat ya, dengan sendirinya tidak dapat bantuan dari negara. Nah mestinya kalau bantuan kepada partai-partai yang ada di parlemen, 8 partai ini makin besar, ya makin kecil kemungkinan partai-partai seperti untuk PBB tembus, atau yang tidak di luar parlemen itu untuk bersaing dan berkompetisi dengan mereka gitu. Nah tapi PBB ini malah setuju dengan kenaikan dana partai ini Pak Gugum. Ini saya agak bertanya-tanya aja apa yang terjadi sebetulnya. Pak Gugum mau menjawab sebelum kita jeda lagi? Ya itu tadi saya bilang kan, ini kan tadi mau membangun korelasi ya antara masyarakat dengan partai, antara pemilih dengan partai. Nah sekarang pertanyaannya sederhana, bagaimana kita kan selalu ya, partai itu kan dikritik sebagai organisasi yang kepercayaannya paling rendah ya, dan tetapi kemudian tidak dinafikan pentingnya posisi partai di negara demokrasi. Lalu partai banyak tuduhan juga dianggap terkooptasi oleh kepentingan oligarki tertentu. Bagaimana kita mau melepaskan tuduhan-tuduhan itu dan mencari solusi supaya partai itu ikatannya kuat dengan publik? Ya tentu dengan uang publik salah satunya. Dengan adanya dana ini ya, kemudian tinggal nanti sistem pengawasannya diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat itu bisa kemudian juga ya mengawasi ya. Dan kalau dia sudah mendapatkan pendanaan yang dari negara, tentunya kan ada akuntabilitas di situ yang bisa ditagih. Nah, Mas ini mau bicara bahwa ini jalan yang sangat landai di tengah begitu banyak kerikil gitu. Harapan gitu? Enggak, saya mau katakan begini. Dan kita perbaiki sistem pengawasannya macam-macam. Lah, Anda mau buat lagi pengawasannya gimana? Gimana nggak ketatnya kita buat pengawasannya sekarang ini gitu? Tapi kenyataannya harapannya nggak bukan di pilkada politik uang merajalela, ya kan?
dan sebagainya. Oke. Itu diawasi Bawaslu tuh. Bawaslu tukang awas terhadap yang namanya penggunaan Bawaslu lagi. Money politik. Jalan nggak? Nggak jalan. Jadi alasan semua pihak bisa mengawasi juga. Itu yang saya mau katakan. Nggak masuk. Beliau sedang memberi angin baru, mengatakan bahwa jalan terjal ini seolah-olah sangat landai gitu loh. Di tengah pengetahuan publik makin banyak gitu maksud saya. Wacana partai membentuk badan usaha, apakah menjadi solusi untuk pendanaan partai? Bisa jadi pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.